waktu itu kalau masih ingat Telkom ngeluarin iklan yang internet tuh apa, internet tuh sampai datang ke sekolahan, bentuknya internet tuh seperti apa. Jadi nanti kita cari motornya Pak siapa yang hilang tuh di internet kayak gitu. Nah itu aku masih ingat banget iklannya Telkom waktu itu. Nah oleh masyarakat itu adalah digital skill Mas Dika yang nggak kalah penting. Digital skill itu ya kita mengajarkan ya menginformasikan kepada masyarakat bahwa di dunia maya, di digital itu kita bisa berkreasi, kita bisa berkarya. Nah itu skillnya dilatih di situ. Kan karena saya ketemu jodohnya juga dari relawan gitu loh. Oke. Just on IndiBiz. Join Talk hari ini kita udah masuk ke episode keempat, artinya akan ada pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Dan sebelumnya perkenalkan saya Dika Bahtiar Putrata yang akan menjadi host pada Join Talk episode 4 kali ini. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan IndiBiz, mulai dari product knowledge-nya, kemudian kita juga sudah ngebahas bersama dengan AM IndiBiz di Telkom Regional 4, dan kemarin banyak hal yang sudah kita bahas untuk kamu sobat bisnis yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini spesial buat kamu, kita akan ngebahas tentang Hari Relawan Internasional. Nah by the way, hari ini kita juga memperingati hari tersebut, sehingga kita akan ngebahas nih relawan apa ajakah yang ada di Indonesia, kemudian tugasnya seorang relawan di komunitas tersebut apa, serta impact-nya untuk kamu apa aja. Nah hari ini saya nggak sendirian karena saya sudah ditemani dengan Mas Afif. Halo, selamat pagi Mas Afif. Pagi Mas Dika. Gimana nih Mas Afif kabarnya? Alhamdulillah makin memuai kayaknya. Oke, makin memuai ya. Kalau saya lihat memang betul sih sebenarnya Mas Afif ini lebih memuai ya daripada hari-hari sebelumnya. Sampai seragamnya udah nggak muat. Oke. Kelihatan ya dari cara duduknya. Oke, tapi bajunya sudah rileks cara duduknya seperti ini. Sudah karena ya itu tadi dengan relawan tuh kita banyak teman gitu kan. Nah, tiap kali ada teman tuh bawa oleh-oleh kan jadi makin memuai kan ya badannya. betul banget ya, itu impact ya. Ya impactnya salah satu dari luar biasa sekali. Jadi relawan. Nah Mas Afif ini adalah seorang relawan TIK, betul ya. Mas Afif ya? Ya Oke, nah boleh dong Mas cerita sedikit awal mula bergabung menjadi seorang relawan itu seperti apa? Baik ya. Halo sobat IndiBiz kalian, mungkin sebelum terkait dengan relawan TIK khususnya, nah ini saya cerita dari background saya sendiri. Sebetulnya saya itu ini sangat suka terkait dengan organisasi Mas Dika, organisasi apapun ya. Jadi mulai mungkin kalau ditarik ke belakang tuh ya mulai dari kita jadi ketua kelas itu pun sudah masuk dalam organisasi ya, karena kita organisasi itu kan organize ya. Jadi mau organisasi teman-temannya untuk masuk, mungkin nanti ada iuran segala macam kayak gitu. Nah mulai dari sekolah itu sebenarnya saya mulainya dari pramuka. Jadi di sekitar tahun 2004-2005, jadi kelihatan umurnya. Lebih old ya. Iya lebih old ya. Itu sudah jadi Dewan Ambalan pramuka ya. Nah terus kemudian naik karir ceritanya kalau di organisasi. Dari Dewan Ambalan kita jadi, kalau di sekolah saya itu namanya koordinator pramuka khususnya. Jadi di situ karena siswanya ada 1000-an lebih, jadi kita ngelola anggota pramuka itu menjadi beberapa gudep
kalau dulu ya. Ada gugus depan. Oke, ya, gugus depan. Gugus baik, depan 177 sekian, 176 sekian. Nah, itu Oke, ada penomoran. ya? Iya. Karena waktu itu untuk pramuka sendiri kita tuh kan ada di hari Selasa. Nah, di hari Seninnya itu kalau kita prepare di lapangan itu sudah buat kayak semacam tali temali tongkat yang kita susun menjadi sedemikian rupa kayak gitu. Nah, dari situ kemudian setelah lulus sekolah menengah atas SMA, kita lanjut ke kampus. Nah, di kampus itu ya pertama kali juga akhirnya saya mengenalkan saya dengan Telkom begitu. Jadi kampus itu dari 2007 sampai 2009 ya kurang lebih 3 tahun itu saya juga bergabung di satu organisasi namanya Internet Club. Internet Club. Iya, Internet Club. Mungkin jarang ya ada UKM kan biasanya musik, basket gitu kan atau pecinta alam. Nah, paduan suara. Nah, ini Internet Club. Nah, terus ngapain aja gitu kan? Tiap hari mainan internet gitu. Ya kurang lebih memang kita ada concern di internet waktu itu 2007-an itu kan ini ya lagi hype-nya terkait dengan internet. Betul. Gitu. Sampai saat itu waktu itu kalau masih ingat Telkom ngeluarin iklan yang internet itu apa, internet itu sampai datang ke sekolahan, bentuknya internet itu seperti apa. Jadi nanti kita cari motornya Pak siapa yang hilang itu di internet kayak gitu. Nah itu aku masih ingat banget iklannya Telkom waktu itu. Nah dari situlah kita ada program yang inline begitu antara organisasi Internet Club dengan Telkom. Waktu itu programnya Internet Goes to School. Nah, waktu itu kami diminta untuk jadi semacam ini Mas Dika instruktur begitu. Kami datang ke sekolah-sekolah mengenalkan apa itu internet, terus kemudian ya tentunya di situ dikenalkan juga ya terkait dengan produknya Telkom. Ini loh internet itu sambungan kabel sampai ke modem, terus kemudian dari modem itu nanti bisa digunakan untuk berselancar di dunia maya, kurang lebih seperti itu. Artinya dijelaskan dari awal dulu ya, begitu. Fungsi dari internet dan susunannya seperti apa. Selain dari produknya Telkom, tentu kami kan juga membagikan keunggulannya internet tuh bisa digunakan untuk apa saja kayak gitu. Akhirnya guru-guru atau sekolah-sekolah yang kami datang itu akhirnya ini loh yang namanya download, ini loh yang namanya upload. Itu basic sekali, memang sangat-sangat basic sekali waktu itu. Tapi dengan adanya itu tuh guru-guru atau sekolah itu ini toh yang namanya internet ternyata bisa digunakan untuk media pembelajaran, terus kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang positif kurang lebih. Yang tentunya kami juga menyampaikan bahwa di internet pun bisa terjadi hal-hal yang negatif. Makanya kami sampaikan di awal bahwa ini bisa digunakan untuk positif juga akan lebih bagus, kalau digunakan untuk negatif juga akan berdampak kurang baik begitu. Gitu sih. Berarti untuk awal mulanya dari situ ya? Ya dari situ, terus kemudian dari Internet Club gitu kan dari 2007 sampai 2009. Program Internet Goes to School itu juga sampai di 2011 atau 2012-an itu masih ada, atau mungkin teman-teman waktu itu melanjutkannya menjadi program lain meskipun tidak ada Telkom waktu itu. Jadi inisiatif itu yang terus kami lanjutkan karena kami ingin berbagi ke masyarakat bahwa teknologi itu bisa digunakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bahkan bisa memberikan nilai ekonomi seperti itu. Kalau diruntut sampai sekarang pun mungkin programnya sudah berubah nama menjadi Internet Club on Class atau Icon Class itu. Itu dari Internet Club. Nah, terus dari 2009 terus saya lanjut karena mungkin saya tuh nggak bisa diem ya Mas Dika ya. Terus pengennya juga kenal banyak teman, pengen punya banyak teman begitulah, berjejaring. Rasa ingin tahunya juga tinggi gitu Mas Afif ya. Akhirnya di 2011 itu saya bergabung dengan relawan Akademi Berbagi. Nah di relawan Akademi Berbagi itu adalah concern kami bahwa pendidikan itu
tidak harus selalu ada di suatu ruang tertentu yang di situ mengharuskan orang untuk membayar sejumlah uang sehingga harus mendapatkan akses pendidikan seperti itu. Nah, itu kami hilangkan batas-batas itu, terus kemudian kami membuat kelas dengan menghadirkan expertise atau orang yang berpengalaman dengan kategori yang kami buat itu harus expert minimal 3 tahun. Waktu itu kami mendatangkan guru-guru, kami menyebutnya sebagai guru itu yang memang beliau-beliau itu punya ahli di bidang tertentu untuk berbagi terkait dengan bidang yang didalaminya seperti itu. Nah, dari situ semua kelasnya itu digratiskan. Jadi kami waktu itu kalau di Akademi Berbagi atau Akber itu kita kenal ada 3 jenis relawan. Jadi ada relawan pengelola, terus kemudian ada relawan donatur kelas. Terus ada relawan guru, begitu. Nah, dari menilik sejarah Akademi Berbagi itu sebenarnya awal mulanya itu dari Mbak Ainun Komsun selaku foundernya Akademi Berbagi. Beliau orang Salatiga yang merantau ke Jakarta sebagai kreatif agensi di sana. Nah, Mbak Ainun ini sebenarnya awal mulanya itu pengen belajar. Aku pengen belajar terkait dengan copywriting. Waktu itu akhirnya beliau kontak salah satu expertise yang namanya Pak Subianto kalau nggak salah. Itu beliau pakar branding. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya di di editor. Boleh. Nah, terus beliau kontak ini Pak Bianto, terus akhirnya dijawab boleh. Kumpulin minimal 20 orang begitu. Nah, di situ dikumpulkan misalkan dibuat pengumuman di Twitter bahwa akan ada kelas dengan Pak Bianto, pakar branding. Beliau yang buat itu Mas kayak slogannya kapal api. Terus Kopiko. Nah, itu beliau yang menjadi guru pertama di Akademi Berbagi. Nah, dari situ ternyata gerakan ini sangat membekas begitu. Bahwa sebenarnya akses untuk mendapatkan suatu ilmu atau keahlian tertentu itu bisa didapatkan tanpa kita harus mengeluarkan biaya. Betul. Tanpa kita harus istilahnya keluar effort yang lebih begitu. Ya, tentunya ada effort dari kami selaku relawan pengelola, tapi itu dilakukan secara sukarela karena kami berpikir bahwa relawan itu ya dilakukan secara suka dan rela begitu, Mas. Betul. Nah, dari situ akhirnya banyak yang istilahnya terdampak secara positif ya. Akhirnya terus kemudian belajar copywriting, akhirnya masuk ke agensi kreatif, periklanan seperti itu. Terus kemudian ada yang setelah ikut kelasnya guru tertentu yang ahli di bidangnya, akhirnya ada minat ke situ, ngontak gurunya, akhirnya jadi asistennya. Jadi macam-macam Mas Dika, banyak opportunity yang akhirnya tercipta dari situ. Gitu. Pengalaman di Akademi Berbagi itu dari 2011 sampai 2018. Saya ingat betul 2018 saya karena memutuskan setelah menikah ini harus mengurangi kegiatan kan. Betul. Karena waktu itu selain di Akademi Berbagi, saya juga dari 2017 itu saya bergabung di saya sebut juga salah satunya sebagai relawan di sebagai Duta Damai Dunia Maya. Jadi memang saya dulu tuh ada concern untuk ke teknologi dan digital seperti itu Mas Dika. Jadi yang bau-baunya ini arah digital nih, bau-baunya arah teknologi nih. Jadi aku ikut gitu loh. Masuk ya. Join gitu loh. Karena ya itu tadi aku pikir ketika banyak teman, ada networkingnya lebih luas, itu ada opportunity lain yang akan tercipta gitu, yang akan terbangun seperti itu. Nah, dari situ ceritanya panjang ya ini. Betul sekali. Ini kalau ini kayak di sinetron kan ya.
Mungkin bisa nggak selesai sih cerita Fitri ya. Mungkin nanti nggak apa-apa ya, jadi sambil cerita boleh, mungkin ada boleh. sekiranya yang di-cut nggak apa-apa, tapi ini masih relate sampai pada akhirnya kenapa sih harus saya bergabung di relawan gitu, sebagai relawan gitu. Terus kemudian karena begini ya, itu nanti saya teriakan di ujung, tapi salah satunya kenapa hal yang sangat saya ingat dan saya rasakan sampai sekarang, karena saya ketemu jodohnya juga dari relawan gitu loh. Oke, baik. Berarti memang dari sama-sama relawan, terus ketemu ya kan, jodoh nih. Oke. Bisa seperti itu ya. Ya, ini mungkin menginspirasi teman-teman kalau betul. kok jodohnya rada sulit ya udah jadi relawan aja. Gitu. Nah, dari tadi ya 2018 saya di satu sisi juga dari 2017 saya gabung di Duta Damai Dunia Maya. Itu kami dilatih oleh BNPT, Mas Dika. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi menurut BNPT ini harus ada generasi anak muda yang mau untuk berbagi konten untuk mengcounter isu-isu terkait dengan terorisme dan radikalisme. Gitu. Menarik nih. Jadi kalau konten itu kan akan selalu ada ya. Betul. Kalau kreatornya mau menciptakan konten-konten yang negatif, nah solusi yang bisa kita ciptakan untuk menghalau itu semua ya kita makin banyak membuat konten positif. Betul. Sehingga konten-konten negatif itu kalau mereka mengeluarkan isu A ya kita akan mengcounter isu itu sehingga isu itu akan terbantahkan seperti itu. Terus kita buat konten-konten yang positif, yang kreatif, yang menarik seperti kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti akan relate dengan relawan TIK. Nah pada akhirnya di relawan TIK saya bergabung di 2017 juga. Jadi 2017 itu kayak ada double agen ya atau triple agen malahan di Akademi Berbagi, terus kemudian di Duta Damai, terus kemudian ada di RTIK juga. Waktu itu di 2017 alhamdulillah kami dilantik oleh wali kota waktu itu Pak Hendi. Cuman waktu itu diwakili oleh Bu Ita ya, benar ya. Betul. 2017 itu. Nah di waktu itu di Balai Kota kami dilantik bersama dengan teman-teman Cah Semarang Hebat. Itu kumpulan dari influencer atau akun-akun kota, Mas Dika. Jadi di situ kan banyak, ada wisata Semarang, ada ekspor Semarang. Nah itu kami dilantik. Concernnya adalah sama. Kami di di concernnya di teknologi, influencer Cah Semarang Hebat juga mereka suka dengan sosial media. Nah kita diminta untuk mempromosikan kota Semarang gitu. Nah dari situ relawan TIK saya bergabung 2017 itu sampai sekarang. Nah terakhir kemarin juga Mas Dika saya repoti untuk beliau jadi ini teman-teman jadi MC di acara kami Festival TIK. Jadi di relawan TIK sendiri itu sebenarnya diinisiasi dari government organization atau waktu itu dulu itu mungkin embrionya itu ada dari penerangan Kementerian Penerangan dulu Mas Rika. Sebelum ada Kominfo bahkan. Jadi beliau itu ada forum internasional namanya WSIS di Swiss tahun 2003. Dari situ perlu ada organisasi yang memang concern untuk di bidang teknologi dan informasi terkait dengan ya perkembangan teknologi saat itu. Bahwa teknologi ini kan terus berkembang. Betul. Bahwa akses informasi ini akan semakin cepat untuk diakses oleh masyarakat. Nah, di situ akan banyak dinamikanya. Nah, kami sebagai organisasi relawan TIK
waktu itu setelah dari 2003, terus kemudian mungkin ada gagasan, rencana dan lain sebagainya, dan terrealisasi pada Juli, saya lupa tanggalnya, itu ada di websitenya Relawan TIK. Itu ada forum FK5T, jadi forum komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerjasama komunitas TIK, FK5T. Nah, itulah yang akhirnya menjadi organisasi yang sekarang bernama Relawan TIK. Begitu. Nah, di FK5T itu intinya para penggiat yang concern di bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Di situ ada influencer, ada blogger, terus kemudian ada praktisi IT. Nah, itu ingin bahwa ya harus ada teman-teman atau organisasi yang terjun langsung ke masyarakat untuk membagikan informasi terkait dengan TIK itu, bahwa itu bisa digunakan untuk hal-hal yang baik begitu. Nanti ada pencegahan terkait dengan hoax, terus kemudian bagaimana membuat sebuah produk itu dikenal di online, terus dan itu bisa bernilai ekonomi seperti itu. Dan masih banyak lain terkait terakhir itu di Blitar, itu kerjasama dengan Kemendes juga. Teman-teman RTIK di Blitar itu sudah concern mengembangkan IoT. Jadi bagaimana nanti ini bisa memonitor pertanian dan peternakan di sana supaya hasil panennya itu lebih bagus kayak gitu. Itu teman-teman sudah mengarah ke situ juga. Sebenarnya banyak sih programnya. Tadi kan Mas Dika pernah kita minta untuk di festival TIK. Betul. Ya. Terus program RTIK lain itu ada TUK, tempat uji kompetensi. Jadi kami itu dilatih untuk bisa menjadi seorang profesional juga, Mas Dika. Jadi dan itu sudah kerjasama dengan BNSP. Jadi Badan Nasional Sertifikasi itu ya, profesional itu. Jadi kami sebelum terjun ke masyarakat itu kami di training bagaimana kalau menyampaikan informasi terkait dengan hoax itu biar menarik seperti apa sih. Nah, itu ada trainingnya kayak gitu juga. Macam-macam kegiatan sih yang kami buat, sampai di bidang akademisi pun kami ada Artika, Akademi Relawan TIK. Nah, di Akademi Relawan TIK itu kami juga sampai bisa mempublish jurnal seperti itu. Jadi dan itu bisa diakses oleh masyarakat luas seperti itu. Jadi banyak sih kegiatan yang kami lakukan. Jadi secara internal kami disiapkan untuk sebagai praktisi profesional yang bersertifikat. Di satu sisi kami juga diminta untuk mengabdi ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Ya banyak kegiatannya, ke sekolah-sekolah, terus kemudian ke kayak ibu-ibu PKK juga. Betul. Pernah kami diminta PKK kota, terus banyak kegiatan Mas Dika yang bisa kami langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, panjang. Dan ternyata ceritanya Mas Afif tadi menjawab pertanyaan saya ke 4 tema ya. 4 poin pertanyaan saya sudah dijawab semua sebelum saya tanyakan. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau tadi menarik nih Mas Afif ya. Tadi Mas Afif sudah menceritakan nih awal mulanya itu bergabung menjadi seorang relawan itu seperti apa, backgroundnya Mas Afif sendiri itu tuh seperti apa. Lalu tadi juga sudah menjelaskan juga ternyata ada beberapa komunitas yang memang Mas Afif itu sudah bergabung di dalamnya, apalagi 2017 ada 3 komunitas ya, salah satunya Relawan TIK ini. Nah, kalau tadi saya sering dengar nih Mas Afif ngomong Relawan TIK. Nah, boleh tahu dong Mas Afif, Relawan TIK itu komunitas yang seperti apa nih? Lebih mendetailnya. Relawan TIK itu istilahnya rumah besar bagi aktivis, pegiat, pemerhati dan pelaku teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Jadi ini organisasi yang sebenarnya diinisiasi oleh
pemerintah, tapi pada akhirnya kami menjadi sebuah NGO, non-government organization yang bersifat nirlaba. Jadi kami ya relawan itu ya harusnya nirlaba begitu ya. Jadi kami orientasinya bukan pada hasil sekian juta berapa, enggak. Jadi kami organisasi nirlaba, terus kemudian kami independen. Kami banyak berjejaring juga dengan teman-teman organisasi dari terutama di ICT Watch atau Internet Sehat. Terus kemudian Cyber Kreasi. Nah, itu kan kebetulan beliau-beliau juga membidangi terbentuknya relawan TIK, Mas Doni PU, terus kemudian Om Indri Banyumurti, seperti itu. Gitu sih Mas. Berarti memang tercetusnya komunitas RTIK ini tuh dari mana awalnya Mas Hafid? Saya ceritakan tadi, jadi awal mula itu kalau dirunut ke belakang itu dari beliau Pak Bambang Supriyadi, itu pensiunan di Kominfo. Terus kemudian beliau terakhir di TVRI kalau nggak salah. Nanti mohon dikoreksi, mohon maaf Bapak kalau salah. Jadi beliau sebagai inisiatornya relawan TIK setelah dari forum WSIS di tahun 2003 itu memang harus ada kepanjangan tangan. Jadi Kominfo itu kan di pemerintah pusat nih. Betul. Ya kira-kira 2003 ke atas lah, 2009 ke atas juga. Itu kalau misalkan pemerintah ada program itu ke daerahnya itu dijalankan oleh Dishub Kominfo. Dulu kan gabung dengan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan, betul. Nah, terus kemudian kayaknya ini yang perlu terjun ke masyarakat itu harus ada. Kalau kan nggak semuanya bisa dilakukan oleh dinas gitu. Makanya organisasi itu diinisiasi oleh pemerintah dari Kominfo di pusat. Terus kemudian kami membantu program-program dari pemerintah pusat yang terjun langsung ke masyarakat, seperti itu Mas. Nah, jadi awalnya dari organisasi di pemerintahan, tapi akhirnya kami makin mandiri begitu. Kalau awal-awal mungkin kan masih didulang, ya kan, masih diajak untuk diajari berjalan gitu. Nah, alhamdulillah kami sudah bisa berjalan sendiri, kami sudah artinya bisa menghidupi organisasi sendiri, sehingga kami sudah mulai berjalan sendiri dan independen seperti itu. Tapi kalau dari visi misi dan tujuan RTIK sendiri itu apa Mas Afif? Visi misinya ya, jadi visi misinya itu menjadi visinya adalah menjadi relawan TIK sebagai pribadi sekaligus warga masyarakat unggulan gitu. Yang siap siaga mengemban misi sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan bagi pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan atau penguasaan keterampilan teknologi informasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa. Wah, panjang ya. Saya harus baca karena takutnya nanti keliru. Pada intinya kami disiapkan untuk bisa mandiri sebagai agen begitu Mas. Masyarakat atau seseorang individu yang kami dilatih untuk paham bagaimana pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi itu secara baik gitu. Nah, itulah yang kami tularkan, kami mengabdi ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Ketika contoh simpelnya gini, ini mulai dari diri pribadi saya sendiri. Kalau Mas Dika tahu di grup WhatsApp keluarga sering muncul link-link yang ini apa gitu kan, diteruskan secara berkali-kali, ya itu di WhatsApp kan sudah ada fiturnya itu. Ternyata setelah kita cross check, kita cek di Google, nah itu akan menyatakan ini hoax gitu kan. Nah kita sebagai filter Mas Dika. Mohon maaf Pak Nun Sewu, Bude, Pak D Nun Sewu, kalau informasi ini sebenarnya tidak benar atau hoax. Nah, berikut sumbernya. Itu yang saya lakukan
mulai dari keluarga seperti itu. Oke, berarti lebih meluruskan berita hoax di luar sana. Benar. Dan memberikan suatu informasi yang sesuai. Yang valid. Oke. Berarti memfilter berita-berita yang tidak benar di luar sana gitu Mas Afif ya. Benar. Oke. Kemudian karena bagaimanapun meskipun sudah dikasih tahu ya, tolong sebelum sebar link itu dicek and recheck dulu. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Betul. Makanya sekali. mulai dari diri kita, terus dari lingkungan terdekat kita, seperti itu. Oke, menarik ini ya. Nah kalau misal tadi kita udah ngebahas tentang visinya, misinya sebentar. Kita geser ke bawah dulu ya. Kalau misinya relawan TIK itu besar ya. Jadi kalau organisasi tentu menyiapkan kader-kadernya. Saya kalau di relawan Akademi Berbagi, karena saya lintas relawan ya, lintas organisasi. Salah satu advisor atau pembina kami, beliau almarhum Pak Handri Satriagu, itu adalah CEO GE Indonesia. Itu pernah menyampaikan begini. Tugas seorang pemimpin adalah menyiapkan pemimpin berikutnya. Begitu ya. Tugas seorang pemimpin adalah menyiapkan pemimpin berikutnya. Nah, di relawan TIK ini masih relate ya, meskipun beda organisasi. Itu sama, kami menyiapkan kader-kader untuk menjadi itu tadi sebagai masyarakat unggulan yang siap untuk diterjunkan ke masyarakat, yang bisa memberikan, karena pencerahan kayaknya kok terlalu ini ya agamis gitu ya, istilahnya itu memberikan sosialisasi, terus kemudian pelatihan ke masyarakat yang itu bisa secara sosial itu akan membantu mereka begitu. Jadi kalau misalkan nih ini yang belum saya lakukan, itu pernah ada permintaan, kita diminta untuk ke ini Mas, jika kalau Semarang itu tempat pengasapan ikan namanya Tambak Loro. Ya betul. Tambak Loro. Nah itu kami diminta untuk tapi ini belum sampai waktu itu karena pandemi kondisinya. Mas, yuk kita buat pelatihan terkait dengan digital marketing atau fotografi di Tambak Loro. Mungkin nelayan di sana itu membutuhkan pelatihan itu. Kalau yang pernah saya jalani langsung adalah saya pernah diminta untuk memberikan pelatihan terkait dengan digital marketing dan bagaimana cara mempromosikan produk di sosial media itu dengan waktu itu kerjasama dengan Kominfo untuk ini orang tua yang mohon maaf ini putra-putrinya itu terkena sindrom cerebral palsy, Mas. Jadi ada kerusakan pada saraf anak. Nah, itu kan orang tuanya concern untuk mendampingi anaknya, tapi kami diminta untuk memberikan pelatihan ke orang tua bahwa beliau juga bisa membuat produk itu supaya gimana di online itu bisa dipasarkan secara mudah seperti itu. Gitu sih Mas. Kemudian kalau dari tujuan RTIK sendiri nih, itu apa Mas? Tujuan RTIK ya sebenarnya sudah tersampaikan di visi misi tadi, cuman pada akhirnya kami mengerucut juga dengan program pemerintah yang ada sekarang, itu kami concern dengan program literasi digital. Pada akhirnya pemerintah merumuskan itu menjadi 4 pilar yang itu akan kami bawa, kami sosialisasikan kemanapun kami pergi. Nah itu relate dengan programnya RTIK namanya RTIK Berkreasi. Jadi kami mengadakan sosialisasi, workshop, seminar itu terkait dengan program literasi digital 4 pilar. Nah 4 pilar itu apa saja? 4 pilar itu pilar digital etika digital. Di situ
menjelaskan terkait bagaimana sih kita seharusnya bersikap di dunia digital seperti itu, bahwa kita itu berurusan bukan dengan mesin, kita itu ya bertemu dengan sesama manusia tapi dengan platform yang berbeda-beda, dengan platform sosial media, dengan platform website dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus kemudian setelah ada digital etik atau etika digital, ada budaya digital. Terkait dengan program literasi digital 4 pilar, itu yang pertama adalah digital etik atau etika digital. Di situ bagaimana menjelaskan bahwa di online itu kita juga punya etika. Terus kemudian yang kedua ada budaya digital. Di budaya digital itu yang membawa nilai-nilai budaya kita sebagai orang ketimuran itu di dunia digital. Terus kemudian yang ketiga itu ada pilar digital safety atau keamanan digital. Jadi menginformasikan atau menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu kita harus lebih aware, lebih hati-hati. Nah, caranya bagaimana? Contohnya menerapkan adanya OTP, ya kan. Terus kemudian password itu sering diganti. Nah, sebenarnya ini hal-hal yang simpel sih Mas, tapi ini perlu disampaikan ke masyarakat bahwa itu penting gitu. Tidak asal membagikan informasi PIN kepada orang lain. Itu kan sudah sesuatu yang lumrah kita dengar. Betul. Tapi mungkin ada masyarakat di luar sana yang itu bukan menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka, gitu loh. Nah, terus kemudian yang terakhir ada apa? Etika, budaya, safety, etik, kultur, skill. Ya Allah. Nah, yang terakhir nanti bisa diingat ya. Oh, bisa. Videografernya bisa semua kok. Editornya nanti buat kepala saya jadi besar ya. Yang terakhir itu ada yang nggak kalah penting yang biasanya diminta oleh masyarakat. Itu adalah digital skill Mas Dika, yang nggak kalah penting. Digital skill itu ya kita mengajarkan menginformasikan kepada masyarakat bahwa di dunia maya, di digital itu kita bisa berkreasi, kita bisa berkarya. Nah, itu skillnya dilatih di situ. Bagaimana menjadi seorang content creator, bagaimana menjadi seorang digital marketer, bagaimana menjadi desain grafis, bagaimana menjual karya yang tidak hanya fisik tapi ada non fisik, jadi karya semacam jasa itu bagaimana, kayak desain grafis, programmer dan lain sebagainya. Artinya dari visi misi dan tujuan relawan TIK ini tuh memang berimpact sekali gitu Mas Afif ya untuk masyarakat di Indonesia ini seperti itu, bukan hanya sekedar kita bantu untuk sesuatu hal yang gak ada tujuannya, tapi memang relawan TIK ini tuh memang mempunyai tujuannya tersendiri seperti itu. Spill ya tentang kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh relawan TIK, dan salah satunya tadi kegiatan untuk segmentasi sekolah-sekolah. Kalau boleh tahu nih, relawan TIK itu melakukan kegiatan apa nih Mas Afif untuk segmentasi sekolah-sekolah? Baik, sebenarnya masih relate dengan program RTIK. Jadi mungkin saya flashback sebentar Mas Dika. Jadi programnya RTIK itu ada banyak. Yang kita tahu bersama ada festival TIK. Kita ngumpulin seluruh relawan dari seluruh Indonesia. Terus kemudian ada TUK, tempat uji kompetensi. Kita kerjasama dengan BNSP untuk memberikan sertifikat profesional kepada teman-teman relawan TIK. Terus kemudian ada juga Ertik Berkreasi yang tadi mengadakan workshop atau seminar atau sosialisasi terkait dengan, khususnya saat ini adalah program literasi digital 4 pilar itu tadi. Nah, khususnya ke sekolahan itu bagaimana seperti itu ya. Kebetulan kami khususnya di Kota Semarang
atau Jawa Tengah itu banyak yang relawannya adalah dari guru maupun dosen seperti itu. Berarti memang ada relawan yang dari guru dan dosen gitu Mas? Iya benar. Jadi kita nggak ada batasan sih, relawan itu harus dia suka banget sama TIK atau maksudnya gini, dia harus punya background IT begitu loh Mas. Enggak harus seperti itu. Jadi relawan TIK ya karena dia senang dengan teknologi informasi, terus kemudian dia ingin berjejaring, ingin berbagi, ingin memberikan kontribusinya di organisasi ini, ya silahkan bergabung begitu aja. Jadi nggak ada spesifik kamu harus ahli IT, kamu harus bisa benerin komputer, nggak seperti itu ya. Nah untuk yang ke sekolahan ini programnya adalah sebenarnya sama tadi dengan program literasi digital 4 pilar, kita ke perguruan tinggi maupun ke sekolah sama. Nah kami juga menyampaikan 4 pilar itu begitu. Jadi ada digital, etika digital, keamanan digital, budaya digital, dan kemampuan digital atau skill digital itu digital skill. Nah di situ khususnya kalau di sekolahan itu kan supaya murid ataupun guru itu tidak gagap teknologi begitu Mas. Kita itu sejak pandemi itu makin apa ya istilahnya, transformasi digital itu makin cepat. Ya, betul. Artinya bahwa dulu mengajarnya itu harus face to face, sekarang bisa pembelajaran melalui Google Meet misalkan atau melalui Zoom seperti itu. Penilaian pun juga sama. Tugas-tugas juga sama. Jadi masyarakat makin ke sini itu kan tidak gagap teknologi, begitu kan. Nah, skill atau keahlian yang diasah itulah yaitu masuk dalam program literasi digital itu begitu. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu guru salah satu pelatihannya itu membuat kuis melalui Google Doc misalkan. Atau menggunakan Quizizz atau yang lainnya Kahoot semisal seperti itu. Atau sekarang mungkin ada Bapak Ibu guru yang melihat juga itu bisa pakai ClassPoint. Itu adalah add-on-nya di PowerPoint, itu banyak digunakan juga, termasuk kemarin yang dibawakan oleh Pak Mufid selaku pengisi sebelumnya. Betul. Artinya memang untuk kegiatan RTIK ini selain menjelaskan tentang 4 pilar tadi, itu juga menginformasikan nih kepada para sekolah-sekolahan, tentunya ke guru bahwa memang setelah pandemi itu tuh memang banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk guru dan siswa di era digital ini, betul Mas Afif? Melalui media digital tuh hal-hal yang mungkin dulunya itu terasa rumit, terasa ini gimana dan lain sebagainya, itu makin kesini makin mudah begitu loh. Dan kami sebagai relawan itu menginformasikan, memberikan sebagai apa ya istilahnya penghubung bahwa kami menjelaskan bahwa ini itu sesuatu yang mudah, tinggal kita latih aja begitu. Kita memberikan pelatihan, kita memberikan sosialisasi begitu. Makanya kami di program Join ini juga mungkin menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa kami di bulan sebelumnya kami sudah jalan ke 10 sekolah menengah atas di SMK juga, terus kemudian kami ke perguruan tinggi untuk menyampaikan program literasi digital. Nah mungkin kalau Bapak Ibu guru mau ada pelatihan di sekolahnya nanti bisa menghubungi mungkin nomor di bawah ini. Boleh. Atau ke saya di Relawan TIK, monggo. Kami dengan senang hati akan berbagi begitu. Oke, luar biasa sekali. Menarik nih pembahasan hari ini ya. Nah, sama mau tanya lagi nih, menurut Mas Afif, ini kan sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan relawan TIK di segmentasi sekolah-sekolah. Menurut Mas Afif sendiri nih, dunia pendidikan di zaman sekarang itu harus seperti apa sih? Mungkin relate dengan programnya di Kemendikbud ya. Jadi yang ada di sekolah itu ya harusnya inline atau relate dengan dunia industrinya begitu, atau dunia pekerjaan begitu. Makanya ada program Merdeka Belajar begitu kan. Nah itu kan dituntut untuk apa ya, memberikan bahwa pembelajaran itu ya sesuai dengan apa yang disukainya. Seperti itu kan. Kalau misalkan suka dengan
IT ya mungkin bisa bergabung di kelas pemrograman. Terus kemudian dengan desain mungkin bisa bergabung di dunia desain terus dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini tentunya dunia pendidikan itu ya harus menyesuaikan itu gitu loh. Nah, alhamdulillah programnya Kemendikbud itu menurut saya sudah sesuai sih dengan kebutuhan. Kondisi saat ini seperti itu. Oke. Nah, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Afif sebagai seorang relawan TIK, apalagi di RTIK sekarang ini itu kan lebih membahas tentang literasi digital, betul ya. Nah, menurut Mas Afif sendiri nih, ada nggak sih suatu hal yang bisa menunjang pendidikan di era digital ini? Nah, itu Mas Dika, kalau menurut saya tentunya yang bersifat tradisional atau konvensional mungkin itu harus ditunjang dengan adanya satu platform atau aplikasi yang bisa membuat operasional sekolah itu makin mudah. Oke, betul sekali. Nah, saya yakin di Indibis punya produk terkait itu kan. Betul. Nah, itu menurut saya akan sangat bagus sekali sih jika Indibis bisa membawa solusi bagi sekolah agar manajemen sekolah itu makin mudah untuk dilakukan seperti itu. Mungkin terkait dengan penjadwalan, mungkin terkait dengan penugasan, dengan absensi, dan mungkin ada kayaknya ada digital library juga. Betul sekali. Menurut saya itu Indibis harus memberikan sosialisasi terkait dengan produk-produknya itu ke sekolah sehingga sekolah akan makin mudah untuk melakukan itu. Dari sisi manajemen sekolahnya itu mudah didigitalisasi begitu Mas Dika. Oke, benar banget apa yang disampaikan Mas Afif yang barusan kita dengar bersama, bahwa memang untuk saat ini di Telkom atau lebih tepatnya Indibis sedang ada suatu produk digital yang bernama Pijar Sekolah. Nah, apa sih Pijar Sekolah itu? Pijar Sekolah adalah sebuah platform pembelajaran digital terpadu yang mendukung pihak sekolah dalam menciptakan pembelajaran secara digital yang seru dan menyenangkan tentunya. Pijar Sekolah memiliki ribuan konten digital yang menarik, mulai dari buku digital interaktif, buku digital, video pembelajaran, hingga laboratorium maya yang bisa dimanfaatkan oleh semua siswa untuk mendukung mereka dalam pembelajaran di sekolah. Nah, selain menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, tentunya Pijar Sekolah hadir untuk membantu pihak sekolah dalam melaksanakan pelaksanaan ujian. Melalui Pijar Sekolah, pihak sekolah dengan mudah melaksanakan ujian sekolah berbasis aplikasi atau UBK dan memudahkan para guru dalam membuat soal, melakukan penjadwalan ujian, serta mengawasi ujian, dan bukan cuma itu, bisa memeriksa hasil ujian juga. Sangat menunjang di dunia pendidikan, apalagi di era digital saat ini. Betul Mas Afif ya? Keren sekali sih, itu kayak one stop solution gitu buat sekolahan. Betul banget ya. Jadi nggak perlu kertas, nggak perlu bolpen ya, cukup memang guru itu bisa mengupload semua media pembelajaran melalui Pijar Sekolah ini. Ya, semua sudah terdigitalisasi. Betul sekali. Nah, satu lagi nih, harapan Mas Afif atau pesan nih untuk relawan yang ada di seluruh Indonesia. Baik, mungkin yang lupa saya sampaikan dari awal adalah, jadi sebenarnya relawan itu kan sukarelawan ya Mas. Betul. Kalau teman saya bilang tuh suka dan rela begitu. Ya, artinya menjadi relawan itu adalah panggilan jiwa. Gitu. Itu bukan sebuah profesi, tapi itu adalah panggilan jiwa. Ketika teman-teman mungkin suka berbagi, suka sharing, suka membantu orang lain, saya ingin berkontribusi di bidang tertentu, ya silahkan gabung dengan relawan begitu. Relawan itu ada banyak. Kalau mungkin saya di RTIK concernnya adalah di bidang TIK, tapi ada loh relawan PMI misalkan yang membantu mengorganisir kalau ada kebutuhan donor darah tertentu atau
di situasi tertentu. Terus kemudian ada relawan, kalau kita kenal Badan Penanggulangan bencana. BNPB, itu kan ada relawan bencana juga. Silahkan. Jadi banyak teman-teman, relawan itu adalah panggilan jiwa. Ketika teman-teman saya ingin membantu, nah silahkan datang atau bergabung di organisasi yang memang teman-teman suka, seperti itu. Jadi ya ini memang bukan profesi, tapi ketika kayak seperti mungkin di agama saya ya, itu mengatakan bahwa menjadi manusia sebaik-baiknya adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebih seperti itu, Mas Dik. Luar biasa sekali ya. Keren banget pembahasan hari ini tentang Hari Relawan Internasional, dan tentunya dengan narasumber yang gak kalah luar biasanya juga ya. Terima kasih banyak Mas Afif atas semua informasi tentang relawan ya, mulai dari tujuannya, kegiatannya apa saja, dan dari background apapun teman-teman bisa menjadi seorang relawan. Benar. Bagi diri kita, lingkungan, dan berimpact ke banyak orang. Betul Mas Afif ya. Dan saksikan Join Talk di episode selanjutnya dengan tema pembahasan yang sangat luar biasa juga, tentunya dengan narasumber yang sangat keren juga. Dan sampai jumpa di Join Talk berikutnya. Saya Dika Bahtiar Putranto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.